Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, kita lanjutkan materi fikih kita ya, yaitu tentang ketentuan zakat fitrah ya. Nah, zakat fitrah ini ya, di mana kewajibannya itu dibebankan kepada semua orang Islam. Jadi kalau beragama Islam ya, orang yang beragama Islam itu wajib membayar zakat, baik dia kaya, miskin, anak-anak, ya orang dewasa, orang tua, muda, bahkan bayi ya. Kalau dia sudah lahir ketika bulan Ramadan itu sudah dikenakan untuk membayar zakat fitrah ya. Nah, selanjutnya yaitu hukum membayar zakat fitrah untuk orang muslim itu adalah fardu ain ya, fardu ain atau wajib bagi perorangan ya, perorangan itu. Nah, adapun rukun zakat fitrah itu ada 4 ya. Yang pertama niat, yang kedua ada yang mengeluarkan zakat atau disebut dengan muzaki ya. Ada orang yang menerima zakat atau disebut dengan mustahik, dan ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kalau kita di Indonesia ini mungkin beras ya. Kalau di Arab bisa jadi kurma. Dan adapun syarat wajib zakat fitrah ya, yaitu menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Kemudian yang ketiga, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Nah, bagaimana dengan ukuran atau takaran ya? Sebanyak apa sih kita kalau ngasih zakat itu? Ya, bukan sembarangan, bukan asal ngasih-kasih aja, tapi ada takarannya, ada ukurannya ya. Pada hadis ya, ada sebuah hadis yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam. Orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok kurma atau gandum ya, hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itu karena mereka di Arab ya, jadi menggunakan kurma atau gandum. Tapi kalau kita di Indonesia kita menggunakan beras ya, makanan pokok kita adalah beras. Jadi yang kita zakatkan itu menggunakan beras. Banyaknya takaran 1 sok itu sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram ya. Nah, untuk kehati-hatian, para ulama seringkali menyarankan untuk membayar zakat setahun sekali itu sebesar 2,8 sampai dengan 3 kg. Jadi lebih baik lebih ya daripada kurang. Nggak apa-apa dilebihin, nggak apa-apa dilebihin dikit. Nah, waktu pembayaran zakat fitrah ini ya sangat panjang, mulai dari awalnya puasa Ramadan ya hingga takbiratul ihramnya imam ketika mau sholat Idul Fitri. Nah, jadi dari mulai awal Ramadan kalau sudah mau bayar zakat boleh ya sampai sebelum orang memulai sholat Idul Fitri ya atau sholat Id. Nah, pembayaran zakat ini boleh langsung diberikan kepada mustahiknya ya atau orang yang berhak menerima zakat itu boleh kita langsung kasih ke mereka atau melalui panitia zakat fitrah ya, biasanya ada di masjid-masjid, musola atau dari sekolah-sekolah biasanya suka mengadakan panitia penerima zakat ya. Kalau bayar zakat fitrah setelah orang sholat Idul Fitri atau setelah sholat Id baru ingat nih, oh saya belum bayar zakat. Nah, mau bayar zakat fitrah itu sudah nggak sah ya, bukan zakat namanya tapi sedekah biasa. Nah, adapun waktu membayar zakat fitrah itu ada 5 ya, waktu wajib itu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua ada waktu haram ya, itu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Waktu afdol atau waktu sunnah ya, sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal ya, pas mau lebaran tuh sudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri, itu waktu sunnah. Waktu mubah atau dibolehkan yaitu sejak mulai tanggal 1 Ramadan ya, sejak kita mulai puasa sampai dengan akhir bulan Ramadan. Kemudian ada waktu makruh ya, adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal.
Adapun orang yang berhak menerima zakat atau mustahik ya namanya, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf atau 8 golongan ya. Apa saja? Yang pertama fakir ya. Fakir orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Sudah nggak kerja, nggak punya apa-apa, yaitu fakir namanya ya. Kemudian miskin. Orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau miskin dia punya kerjaan tapi tidak mencukupi ya, itu berhak menerima zakat, boleh dikasih zakat. Nah ya, yang ketiga amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat atau panitia zakatnya, itu boleh dapat zakat ya. Yang keempat mu'alaf, orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam ya. Mu'alaf biasa kita mengartikannya, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam ya, namanya mu'alaf. Kalau dia mu'alaf baru masuk Islam itu boleh mendapat zakat, boleh menerima zakat ya. Yang kelima riqab, budak mukatab ya, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya ya. 6 gharim, yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Dia ini punya banyak hutang tapi nggak bisa melunasin. Ya boleh, berhak mendapat zakat, boleh kita kasih zakat kepada mereka ya, si gharim itu ya. Yang ketujuh fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun ya, fisabilillah, di jalan Allah ya, orang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan, kita kasih zakat, nggak apa-apa, boleh ya, mereka juga berhak menerima zakat. Jadi mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf ya, atau 8 golongan. Nah 8 golongan yang berhak menerima zakat tadi ya ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ya, itu dalilnya, dalil orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat tadi itu ada pada surat At-Taubah ayat 60. Ada juga golongan yang tidak berhak atau nggak boleh dapat zakat. Nih di sini ada 7 golongan ya, sebagaimana penjelasan dari Abu Abdillah Muhammad yang diambil dari kitab Al-Mughni. Yang pertama orang kaya ya, baik itu kaya harta atau kaya dengan usaha dan penghasilannya. Kalau dia banyak duit, tidak boleh dia dapat zakat ya. Dia harus memberi zakat, bukan malah dapat zakat ya. Yang kedua hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Yang ketiga keturunan Rasulullah SAW itu nggak berhak mendapat zakat. Orang yang tidak beragama Islam atau non Muslim, jadi walaupun dia miskin ya, dia nggak berhak mendapatkan zakat. Nah paling ya kalau mau kasih itu sedekah biasa ya, nggak bisa dapat zakat karena zakat khusus untuk orang beragama Islam ya. Kalau orang yang tidak beragama Islam atau non muslim, dia tidak berhak mendapatkan zakat. Lalu orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya, berarti sudah ada yang menutupi kebutuhannya, itu nggak berhak mendapat zakat juga. Orang yang dinafkahinya ya, kemudian orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup, tidak lumpuh misalkan ya, kuat dan tidak sakit, punya penghasilan cukup, itu juga tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Nah sekarang bagaimana tata cara membayar zakat fitrah? Gimana sih caranya bayar zakat fitrah Umi? Ya, nah, tata cara membayar zakat fitrah yang pertama kita memilih makanan pokok ya dari jenis bahan makanan yang terbaik ya, yaitu beras ya, karena kita di Indonesia kita pakai berasnya yang bagus, jangan beras yang beras sudah banyak ulet-uletnya misalkan ya, nggak boleh ya, yang bagus, yang masih layak untuk dikonsumsi ya. Nah kita takar, kita ukur sesuai dengan takaran waktu itu ya. Biasanya suka ada pengumuman nih, kalau bayar zakatnya beras 2,5 liter, 2,2 kilo setengah misalkan ya. Pakai timbangannya jangan dikurang-kurangin, dilebihin boleh tapi nggak boleh dikurang-kurangin. Kemudian orang yang melakukan zakat wajib niat ya, ada niatnya aja, bukan asal kasih aja ya,
Ada niatnya. Apa bunyi niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Nah, kalau mau mengeluarkan zakat untuk orang yang dinafkahi atau untuk keluarganya itu beda lagi niatnya ya. Apa niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Siapa sebutin? Istrinya, anak-anaknya disebutin semua ya. Fardholillahi ta'ala. Nah, makanan pokok beras kita berikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia, baik di masjid atau lainnya. Boleh kita langsung kasih kepada yang berhak menerima zakat tadi atau mustahik tadi, boleh kita titipkan ya, kita kasih ke panitia zakat. Lalu panitia menerima zakat dengan berdoa ya. Panitia zakat di masjid atau di musola itu bukan hanya sekedar menerima aja, tapi ada doanya ya. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alana laka tahuran ya. Lalu panitia bertanggung jawab membagikan kepada yang berhak menerimanya. Panitia zakat tadi atau amil zakat tadi, mereka bertanggung jawab kepada siapa? Orang-orang yang berhak menerima zakat itu tadi yang sudah kita kasih tadi. Oke, itulah tadi penjelasan dari Umi ya. Kita agak banyak ya karena 2 minggu Umi tidak memberi materi ya karena Umi dapat musibah ya minggu lalu. Silahkan anak Umi kerjakan latihan ya halaman 16 uji kompetensi yang nomor 1 ya, yang pilihan ganda. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 10 anak Umi cukup tulis jawabannya saja. Misal nomor 1 A, nomor 2 B ya. Tulis pada buku latihan fikihnya. Nah ya, buku yang dipinjamkan dari sekolah jangan dicoret-coret ya karena nanti adik kelasnya mau pakai juga. Oke, sekian dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak kelas 5A.